Pak Halo Remon, Bila, gimana nih kabarnya Pak? baik terima kasih. Bila gimana? Alhamdulillah baik, saya juga. Ya, Senang banget nih saya, sekarang kita ada program baru ya Pak, kita ya, ada podcast. Semoga podcast ini bisa membantu gitu ya untuk yes, banyak orang, entah itu milik usaha ataupun desainer gitu ya. ya, Karena nanti Pak Remon akan banyak ngejelasin tentang desain, tentang dunia desain, khususnya desain kemasan gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, bisa diperkenalkan sedikit nih Pak, diceritakan sedikit background tentang Pak Raymond. oh oke, Oke. background saya ya, Ya. ya, ya. Saya lulusan DKV, Hmm. Desain Komunikasi Visual Mm-mm. di UPH. Kemudian kenapa saya bisa akhirnya terjun ke packaging? Mm-mm. Memang itu awalnya dari di kuliah. Oh. Jadi dari semua mata kuliah yang ada, saya itu paling interest, paling suka sama desain kemasan. Oh, berarti Jadi dari dulu ya. Hmm. ya kalau anak kuliah DKV biasanya pas ujiannya santai karena Mm-mm. tugas-tugasnya udah banyak yang harian. Mm-mm. Nah kalau tugas harian itu yang paling saya serius bener-bener bikin itu packaging design. Oh, oke. Ya dulu saya inget itu dosen saya namanya Mas Lintang sama Mbak Jen. Hmm. Nah, jadi saya serius banget di packaging design karena saya suka. Hmm. Kemudian setelah lulus kuliah, saya Mm-mm. sempat ngajar 13 tahun di UPH jurusan DKV. Jadi dosen gitu ya. Ya, nah setelah itu dalam selama itu juga saya udah freelance kemudian akhirnya buka usaha graphic house Oke. menangani berbagai macam kebutuhan industri tentang desain dari company profile, annual report pernah, brosur, poster dan sebagainya. Mm-mm. Kemudian 2009 saya mulai karena passionnya memang di packaging, Hmm. akhirnya saya ya udah memutuskan eh, graphic house yang saya dirikan itu lebih ke packaging Difokuskan sampai gitu. sekarang. Iya, karena saya melihat ada dua hal yang melatar belakangi alasan motivasi saya. Mm-mm. Yang pertama memang karena alasan dari ekonomisnya. Oke. Jadi saya lihat prospeknya, peluangnya ke depan, semua produk sebenarnya yang mau dijual itu ya butuh packaging. Butuh kemasan. Ya, karena ya sebenarnya kebutuhan primer. Mm-mm. Ujung tombaknya kan harus ada kemasannya. Mm-mm. Apakah itu mau fungsinya buat melindungi, buat identitas, tapi perlu kemasannya dulu. Mm-mm. Saya melihatnya di situ. Nah, dulu kalau kuliah itu di Supermall awal baru buka itu supermarket yang besar namanya Walmart. Oke. Pernah beberapa tahun di situ. Nah, saya sering tuh lihat-lihat, amati kemasannya dan Mm-mm. saya lihat di situ alangkah bagusnya kalau produk-produk Indonesia saat itu ya, Mm-mm. berapa hampir 20 tahun yang lalu Oh. sebagus seperti produk impor. Tapi Hmm. sekarang udah bagus-bagus Ya. semuanya. Nah, dari situ saya pengen seriusin belajar tentang packaging design dan Hmm. produk Indonesia gimana nih bisa sekeren kalau kita bandingin dulu itu produk Jepang ya, Mm-mm. itu filosofisnya buat kemasan itu udah kuat banget dari dia lahir kali udah ngerti tentang packaging, ilmu tentang seni wrapping lah, Oh bungkus iya. nasinya kan, Uh-uh. ya segala macam. Nah, yang kedua saya pengen melihatnya waktu itu selain belajar juga bagus sekali ini desain kemasan ini dipahami dan dimengerti Hmm. gitu. Nah, untuk alasan itu saya pengen juga bisa membantu produk-produk dari UMKM sampai ke Hmm. industri. Ya Mm-mm. akhirnya saya memberanikan diri kita positioning jadi packaging design agency. Oh, di Sampai desain ya. sekarang ya Hmm. seperti itu sih latar belakang singkatnya Oke. Bila. Berarti berangkat dari kesukaan ya Bapak mulai mendesain kemasan, langsung diseriusi dari graphic house dulu, lanjut ke lead design. Iya. Oke, menarik banget nih. Lead design kan udah lama juga ya Pak. Mungkin boleh diceritakan nih tentang lead design itu sendiri gimana dari Bapak? Iya, iya. Awalnya setelah dari graphic house menjadi lead Hmm. design, itu masih sepi order itu. Jadi nggak langsung klien-klien yang udah ada itu mereka nggak ada yang punya produk. Oke. Karena saat itu banyak kan di service, di jasa Oh. mereka menjualnya. Jadi Hmm. bukan klien-klien yang memiliki produk consumer goods, makanan dan Hmm. minuman. Jadi ya saya coba cari kan klien-klien yang memerlukan
packaging design. Mhm. Nah, awalnya dapat tuh pekerjaan buat ekspor. Mmm, Ya, buat langsung ke kemasannya, luar iya, negeri gitu? kemasannya buat luar negeri. Mhm. Nah, itu saya banyak sekali saya belajar dari klien saya saat itu. Mmm. Ya, terima kasih banget. Jadi, di waktu itu saya tanya, karena terbiasanya kan pakai kreatif proses yang ada untuk market di Indonesia. Oh iya. Tanya dulu target marketnya menengah atas, menengah atau menengah bawah. Mmm. Terus apa yang mereka suka, perilaku belanjanya seperti apa. Nah, kalau pada saat itu produk ekspornya, klien saya bilang, biasanya kita beli kalau di luar negeri pasarnya itu ya udah modern, Mmm. grocery store. Mhm. Jadi ya semuanya udah terbiasa, Mhm. pengalaman estetikanya mungkin satu level marketnya. Mmm. Nah, bisa menjual produk tanpa ada image foto produknya di kemasan depannya. Mhm. Nah, Mmm. mereka bisa terima. Nah, itu kan saya belajar kan. Jadi pendekatan-pendekatan desain semua. Nah, bergulir, kemudian produknya yang lokal dari perusahaan Indonesia juga ada. Kita Mmm. dapat beberapa, terus ya bergulir sampai sekarang Bila. Gitu. Mhm. Kita tetap tangani dari home industry sampai ke industri Oke, gitu. berarti luas banget gitu ya di desain. Memang fokusnya tuh di desain kemasan, tapi dari UMKM, industri di Indonesia dan industri dari luar pun kita open ya Pak, terima gitu Iya untuk betul. kerjasama. Kalau dari UMKM saya ada pengalaman, udah lama sekali. Jadi Mmm. banyak tuh, usaha-usaha yang rumahan Mhm. itu mereka produknya itu malah diekspor. Oh iya. Tapi brand bukan mereka yang punya. Jadi Mmm. brandnya adalah buyernya yang punya. Nah, Sayang. saya yang mendesain. Jadi saya lihat memang ya bisnis seperti itu. Cuman alangkah baiknya kalau produk UMKM juga si brand ownernya mengerti tentang merek, cara Mmm. pendaftarannya, desain yang bagus seperti apa. Mmm. Mereka bisa lebih berkembang kan, Mhm. punya posisi juga yang lebih kuat. Mhm. Jadi produknya juga bisa langsung mereka promosikan sendiri. Mmm. Bahkan sampai mungkin negosiasinya tetap jualnya menggunakan merek mereka. Ya itu Mmm. kan kalau memang semua atribut dalam kemasannya, Mhm. manajemennya semua sudah baik. Mmm. Seperti itu. Nah, jadi saya pikir ya itu tadi, akhirnya kita sampai sekarang juga tetap tangani produk-produk UMKM, ya membantu supaya tingkat kesadaran mereka akan desain kemasan itu juga semakin tinggi. Mmm. Jadi siap bersaing juga ya UMKM sama Iya, industri. iya Mmm. betul seperti itu. Oke, menarik banget nih Pak Remon. Terus saya mau tanya lagi nih, kan tadi udah ya perkenalan singkat tentang Bapak, tentang lead design. Saya juga mau tanya nih, alasan Bapak, sebenarnya harapan Bapak di dalam podcast ini itu apa sih? Iya, alasan pertamanya, eee, pengen sharing Mmm. mengenai desain kemasan ini, mulai dari proses, cara kerja, communication mungkin. Saya pun masih belajar ya, Mhm. yang kita pengen sharingkan di podcast ini supaya kalau ada yang nonton dia sebagai pelaku usaha, Mhm. pada saat mau melakukan apa, studi, research, bagaimana sih desain kemasan yang cocok buat produk saya nanti yang saya Mhm. mau kembangin. Mhm. Ketemu podcast kita, kita kasih bantu masukan, Nah. hal-hal apa yang perlu diperhatikan, supaya apa, kalau si brand owner pelaku usahanya cukup dapat pengetahuan, oh ternyata seperti itu, dari elemennya, warna, tipe, logo yang harus dipersiapkan, Mmm. aspek hukumnya dan sebagainya. Dia kan pasti akan kebanyakan bekerja sama dengan desainer, Mhm. bukan dia ngedesain sendiri kan. Mhm. Nah, jadi kerjasamanya jadi lebih baik. Mmm. Bisa membrief, bisa tahu apa yang dia mau, jualnya ke siapa, kenapa target market penting. Nah, itu sih yang salah satu alasannya kita pengen ada podcast ini untuk sharingkan. Mmm. Yang kedua, apa, desainer fresh graduate yang ingin tahu dalam lagi tentang kemasan bisa lihat channel kita. Belajar Seperti bareng itu. gitu ya sama. Iya, seperti Mmm. itu.
channel ini juga terbuka ya Pak. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau request topik, boleh sekali ya Pak. Iya, Tulis di boleh kolom sekali. Iya, komentar. Nanti kita bahas di episode yang akan datang gitu. iya, iya. Tentunya dengan topik-topik yang nanti kita bahas juga dari lead Iya, desainnya. yang masih dalam area kita Mm-mm. bisa bantu jawab, berikan informasi, ya kita akan lakukan. Mm-mm. Nanti dibantu sama Pak Remon. Oke, selanjutnya saya mau tanya lagi nih. Kan dari tadi kita bahas desain kemasan gitu kan, dan kesukaan Bapak juga dengan dunia desain, khususnya desain kemasan itu. Nah, memang seberapa penting sih Pak menurut Bapak desain kemasan dalam usaha itu? Iya, kalau menurut saya sangat penting Hmm. karena bisa dibilang ujung tombak. Mm-mm. Tahap promosi, iklan, aktivasi brand itu kan setelah harus identitasnya yang ada dalam packaging ya. Mm-mm. Identitas utamanya itu jadi dulu bilang. Mm. Jadi bajunya dulu. Mm-mm. Dan itu kan desain kemasan menurut saya touch point pertama itu pintu pertama konsumen, calon pembeli, pelanggan secara aktif terlibat. Mm. Jadi konsumen dengan produk tersebut. Nah, karena kemasan itu juga apa bisa didapatkan, dimiliki, di-sharing, Dibeli. kasih lihat orang Mm-mm. lain, biasanya harus membeli, kecuali Mm-mm. dikasih ya sama orang tetangga. Dengan dia membeli, mengeluarkan uang, ada pertimbangan Oh iya. mana yang lebih baik. Mm-mm. Nah, jadi kemasan itu penting. Bisa membelokkan apa yang kita dari rumah udah mau beli produk A. Oh iya. Ternyata pas sampai kita mau beli secara offline Mm. ataupun online, Ya, ada produk B lebih bagus. menawarkan Mm-mm. lebih banyak, lebih Mm-mm. bagus, lebih menarik dari mungkin harga, promosi, Visual. ya isinya dapat ekstra dan sebagainya, rasa Mm. ya. Nah, itu orang bisa belok. Nah, Oke. jadi memang pengaruh peranan packaging design bisa seperti itu strateginya. Hmm. Nah, jadi ya sangat penting Hmm. menurut saya. Yang kedua, faktor apa yang paling membedakan kalau sebuah produk itu udah ada ya, dia oke, produknya udah ada sekarang jualnya di market yang sama, apakah itu tradisional atau modern Hmm. atau online. Harganya mirip-mirip nih. Hmm. Biasa kan ada teman-teman kompetitor yang lain kan, rasanya juga mungkin flavornya ada yang sama. Yang Iya. paling favorit di Indonesia apa? Mm-mm. Ya, terus kemudian strategi promosinya masuk ke platform yang saat ini ada. Hmm. Sosial medianya, Mm-mm. video-video channel dan sebagainya. Kan sebenarnya sama kan. Mm-mm. Diferensiasi apa yang paling membedakan untuk konsumen? Memang strategi branding dan marketing itu harus ada, itu pasti beda-beda. Hmm. Tapi yang itu tadi saya bilang, langkah pertamanya yang paling membedakan signifikan di kemasannya mereka masing-masing, Hmm. Ya. ya kan? Mm-mm. Jadi kan nggak ada SPG yang menjelaskan, Hmm. ditaruh aja di situ. Ya. Nah, mereka harus mampu vibrant dengan calon pelanggannya yang menjadi target market utama siapa? Ya mereka berbicara, menyampaikan pesan. Kemasannya itu ya. Iya, seperti itu. Jadi Wah. penting. Ya, jadi rumit sekali ya sebenarnya. Kalau dilihat kan kayak simple, ya udah kemasan aja gitu. Padahal mah, wah pusing ini, ada banyak-banyak yang harus dipertimbangkan gitu kan ya. Iya, kalau kita kan di studio tahu apa prosesnya kan sebenarnya kompleks. Mm-mm. Ya tantangannya ya itu bagaimana yang kompleks pesannya yang banyak dijadikan sesuatu yang sederhana, mudah dicerna. Iya. Tantangan desainernya seperti itu. Jadi yang sederhana, yang kompleks. Iya. Oke, menarik banget nih. Nah, terus saya mau tanya juga nih Pak, apakah Bapak yakin gitu dengan podcast ini ataupun pembelajaran yang nanti kita sampaikan bisa gitu diterima oleh banyak orang? Kegunaannya tuh apakah untuk desainer aja gitu atau gimana menurut Bapak? Iya, jadi bisa desainer yang Mm-mm. mau tahu lebih dalam lagi Mm-mm. karena udah lama sih kita sering bicara sama tim. Kalau kita mau memajukan peta kemasan di Indonesia dalam area desainnya ya. Kalau dalam area material dan produksinya kan sudah banyak sekali company yang hebat-hebat. Mm-mm. Jadi desainnya itu nggak bisa kita berjuang sendirian Mm. gitu. Jadi saya kan ada di asosiasi juga. Oh iya. Mungkin yang banyak kan
di daerah mereka belum tahu nih cara-caranya seperti apa. Mhm. Jadi kan bisa bantu produk-produk lokal Indonesia. Mmm. Apalagi mungkin selama pandemi ini ada gangguan di logistik, distribusi. Mhm. Sebenarnya produk-produk lokal itu opportunity banget, peluang pada saat pandemi Mhm. bisa jadi produk substitusi pengganti produk impor. Mmm. Tapi secara level visual, estetika, kualitas isi produk ya bisa sama. Ya itu kan sangat bagus. Oh, iya. Ya, jadi ya saya harap juga seperti itu. Jadi banyak yang bisa lebih mengerti. Kita bukan yang paling mengerti, tapi Mhm. kita ingin sharingkan langkah-langkahnya seperti apa, kreatif prosesnya seperti ini. Mmm. Jadi tujuannya output produknya itu jadi lebih baik-baik dan benar dulu deh gitu. Jadi Mm-mm. kita bantu ya supaya brand-brand itu bisa semakin bersaing khususnya UMKM juga ya, bisa berani bersaing dengan industri gitu. Iya, betul. Jadi Oke. dapat manfaat positifnya buat semua. Mmm. Harapannya sih seperti itu, Bila. Ya, Mm-mm. semoga terwujud ya, amin. Iya, amin. Terus saya mau tanya juga nih Pak, kan desain tuh trennya tuh banyak banget ya, berubah-berubah, terus apalagi dihadapi dengan realita kita habis pandemi kemarin, gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang terbatas, tapi di sisi lain teknologi juga semakin maju gitu. Nah, untuk desain itu sendiri ada tantangannya nggak sih Pak di zaman sekarang ini? Ada. Jadi karena tren itu berubah kan karena banyak faktor ya. Mhm. Saya pernah diceritain salah satu faktor yang paling kuat itu bisa menciptakan tren Mhm. dari warna. Oh. Jadi di luar negeri ada namanya perusahaan Pantone, Mhm. special color kita sebutnya. Dia setiap tahun mengeluarkan color of the year. Oh. Warna coral reef, warna shocking pink, warna yellow shocking dan sebagainya. Mmm. Nah, itu nanti menginspirasi ke berbagai bidang, produk, fashion, Mmm. lifestyle, home decor, desain dan sebagainya. Karena saya pernah baca juga artikel dia sebutnya apapun yang kita lihat, kita pakai, Mhm. kita pegang, sebenarnya itu hasil sebuah desain. Oke. Meja, Oh alat iya, gadget ini, heeh, mug ya semua baju, heeh. hasil sebuah desain. Mmm. Nah, yang menikmati kan people. Mhm. Orang punya kecenderungan ingin sesuatu coba hal yang baru. Makanya kita juga harus inovasi mengikuti tren market maunya seperti apa. Mhm. Kalau dikerucutkan, disempitkan buat di kemasan, setiap tahun kita ada tantangannya. Oh, beda-beda ya? Iya, dulu misalkan warna merah buat di produk consumer good, makanan kotor, nggak bagus, warna yang kayak warna berduka, sekarang Mhm. premium kan, Merah ya? keren. Mmm. Nah, seperti itu. Jadi ada trennya. Mmm. Terus dulu mungkin di kemasan tahun 2000 awal masih ya. Background di dalam sebuah produk itu kalau misalkan makanan atau Mhm. minuman Mhm. yang kayak keren, banyak efek, Oh. lumayan sophisticated. Mmm. Terus zaman kan berubah. Mhm. Sekarang kebanyakan orang stres atau enggak Bila? Stres. Kebanyakan kan Iya. orang stres ya. Nah, pulang kerja dititipin pesan beli nih buat Iya. kebutuhan di rumah. Mmm. Nah, dia kan harus beli udah Pusing. ya banyak urusan kan. Heeh. Harus mengidentifikasi yang cepat. Heeh. Dia nggak mungkin mau berlama-lama kan. Nah. Apalagi mungkin sekarang sih udah much better ya. Mmm. Kalau dulu kan orang Indonesia umumnya membaca informasi yang di dalam kemasan, Males, ya. iya nggak budaya kita kan. Mhm. Jadi mengidentifikasinya apa? Kita harus mengerti strategi itu. Oh, warna, Mmm. itulah yang dipakai. Dan karena behaviornya masyarakat kita pengen sesuatu yang bet cepet gitu ya. Mhm. Nah, kita harus jadikan sederhana. Oke. Nah, tantangannya di situ. Lama-lama jadi lebih clean, simple, tapi tidak menghilangkan aspek kreativitasnya, Mmm. keunikannya, brandnya. Nah, pesan-pesan yang ingin disampaikan juga sekarang menjadi pesan tunggal.
Hmm. Misalkan kita sering mendapatkan project, "Pak, ini keunggulan produk kita, ada 10 sampai 20." Nggak mungkin semuanya dimasukin. Ya. Saya bilang, berapa banyak orang bisa mengingat? 1, 2, 3. Kalau kayak juara kan begitu. Hmm. Ya juara 1, 2, 3 yang diingat. Yang lainnya Tiga, dilupain. tiga udah cepet lupa kan. Sama semuanya karena ya psikologis manusia seperti itu. Nah, jadi pesan tunggal yang menjadi keunggulan produk itu yang disampaikan masuk ke dalam visual, ya lebih baik, orang lebih mudah ingat lah gitu. Hmm. Nah, tantangannya sama dari cara kerja juga. Oh. Terus kita ikutin teknologi industri percetakan yang terbaru ada apa, Oh iya. ya kan? Kemudian cetak plastik bisa sampai sejauh apa sekarang, Hmm. keunggulan-keunggulannya seperti itu. Berarti memang banyak sekali ya. Jadi kita terus berprogres gitu biar bisa ngikutin dan ngasilin hasil yang terbaik desain Iya kemasannya. betul. Nah kita juga ya bila lihat sendiri di studio kita harus belajar terus kan. Heeh. Jadi kalau desain nggak ada sesuatu yang menurut saya ya, Hmm. pakem sih. Hmm. Benar-benar ikutin dari buku gitu loh. Hmm. Menurut saya nggak bisa. Secara manajemen kerjanya bisa. Ide itu kan bisa datang dari banyak hal, Ya. pendekatan. Saya pernah banyak di luar negeri, saya pelajarin produk-produknya bisa dari nilai sejarah dimasukin ke dalam kemasan Oh. menjadi sesuatu yang very powerful. Hmm. Ada yang dari pendekatan lifestyle-nya, behavior orang-orangnya, society-nya seperti apa. Ada yang dari proses membuat produknya, dimasaknya dan sebagainya. Ada juga dari komposisi, ingredientnya ada sesuatu yang berbeda dibandingkan produk yang lain. Itu yang dicomot dijadikan keunggulan. Jadi kan banyak sekali itu. Hmm. Nah, jadi ya tantangannya kita harus belajar terus. Hmm. Nggak ada sesuatu yang baku karena kan proses kreatif. Jadi Iya. harus kreatif dari mana aja gitu. Mengikuti zaman juga, mengikuti pola pikir manusia juga. Iya, iya. Nah, menarik banget nih. Terus kan saya tahu tuh brand tuh ada banyak ya Pak. Bahkan setiap hari tuh ada rasa baru lah, ada merek baru dengan mungkin rasa baru tapi sama gitu. Misalnya keripik kentang tapi rasa baru. Terus ada lagi keripik kentang rasa baru banyak. Jadi kesetiaan pelanggan juga diuji juga kan. Kadang-kadang dia biasa beli ini jadi coba yang lain. Nah, apakah desain kemasan itu berperan dalam brand royalty? Iya, iya, Hmm. pertanyaan sangat bagus. Hmm. Semua orang kan pengen produknya yang bisa dapat market yang lebih baik ya, Hmm. ada pertumbuhan. Hmm. Jadi ya memang ya kompetisi itu akan selalu ada. Hmm. Nah, di kemasan kan ada yang berevolusi. Hmm. Namanya rejuvenate design atau redesign. Oh ya. Ada kalanya ketika misalkan target marketnya pelanggan-pelanggannya inginkan sesuatu hal yang baru, Hmm. produk kompetitor udah lebih baik, jadi kan ya kita perlu ganti baju, ada perubahan yang lebih Hmm. baik. Nah, pengaruhnya ke kesetiaan pelanggan ada Hmm. kalau tapi dari banyak komponen bilang, Hmm. bukan hanya dari desain. Desain memang buat mengenal, mengidentifikasi. Jadi udah ada di benak konsumen, udah nyangkut juga di emosi di hati mereka. Hmm. Sukanya produk ini nih kayak tadi misalkan keripik ya. Hmm. Udah suka, rasanya cocok, Hmm. kemasannya juga kayaknya, wah ini saya banget nih, Hmm. kekinian, Hmm. cocok. Apakah itu buat dewasa atau anak muda dan sebagainya. Nah, tapi komponen yang lain ya rasa kualitas itu tetap harus dijaga Oke. supaya mampu pelanggan-pelanggannya yang melihat oh ada perubahan malah dampak positif. Produk yang saya suka ini tetap Hmm. inovasi, mengikuti zaman, keinginan konsumen, hadir dalam kemasan yang baru. Hmm. Biasa kan seperti itu. Iya. Nah, jadi akhirnya malah malah mendapatkan market yang baru Oh iya. yang belum pernah coba. Hmm. Jadi tertarik juga. Iya, nanti harus dibantu misalkan produk keripiknya masuk ke dalam ekosistem market yang lebih besar, dia harus go digital. Oke. Ya, toko oranye, toko kuning, toko biru dan sebagainya. Jadi kan dapat marketnya lebih banyak lagi. Nah, Hmm. itu
ditambah lagi kegiatan branding Oh, oke. ya, tulis caption aja kan juga udah kegiatan branding. Mm-mm. Bagaimana dekat sama konsumen-konsumennya yang belum menjadi konsumen, yang masih dalam kategori calon pelanggan, connect nih, ngeklik. Wah, ini dalam setiap aspeknya, produknya oke, packagingnya, pelayanannya, price-nya, place-nya oke, dia akhirnya bisa memutuskan mau Beli. coba deh. Ya gitu. Berarti memang banyak aspek juga ya, dan desain kemasan itu jadi salah satu yang paling berpengaruh gitu ya. Iya, yang paling memang diuntungkan banyak konsumen karena sekarang kita yang menjadi konsumen pilihannya banyak. Mm-mm. Iya kan? Banyak produk. Iya, terus penawaran-penawarannya juga menarik. Nah, kita diuntungkan seperti itu. Oke. Tinggal pemilik usahanya memang harus ya kreatif dalam setiap lininya itu dalam titik kemasan. Oke, Oh iya. titik harga, promosi ya seperti itu sih memang PR-nya. Jadi harus selaras juga ya, kualitas produk, kemasan, Iya, branding. iya. Oke, menarik banget nih, panjang banget episode 1 kita, tapi Iya, iya. nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di episode-episode yang akan datang ya Pak. Siap. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman semua, stay tune di Design Podcast. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu podcast hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Remon Sama-sama. untuk waktunya. Iya, sama-sama. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di podcast yang akan datang. Siap. Oke, kalau ada usulan, saran, kritik, boleh banget tulis di kolom komentar ya Pak. Kalau misalkan mau nanya, boleh banget, Pak Remon senang banget nih ditanya-tanya ya. Jangan lupa Iya. follow Instagram kita di Lidesign and Associate dan juga kunjungi website kita di www.lidesignAssociate.com supaya nggak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Terima kasih Pak Remon. Iya, sama-sama Bila. Sampai jumpa.